warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Ian. Kabar saya hari ini, Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah saya baik Bu. Oh ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin ya Bu, katanya Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini akan mengadakan supervisi akademik dan saya akan menjadi supervisornya. Betul ya Bu? Iya, betul sekali, Pak. Saya akan menjadi coach dan hari ini adalah kegiatan supervisi akademik yang akan Bapak laksanakan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Amin. Baik Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan menyampaikan dan diskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, kegiatan coaching nanti, coach dan coachingnya akan saya amati ya Bu. Ya, baik, Pak. Dan akan saya berikan penilaian apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, bagaimana Tirta, bagaimana Ibu sebagai coach bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Esna nih, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching nanti Bu? Baik, Pak Ian. Kompetensi pertama yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar dengan kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan ke Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik menurut Ibu untuk diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Baik Ibu. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga Bu, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan apa yang ingin Bu Esna capai dari kompetensi tadi? Saya ingin agar coaching nanti berjalan dengan baik sehingga si coach akan menghadirkan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah yang coach identifikasi, kemudian apabila memungkinkan menemukan langkah-langkah, sampai bisa menemukan langkah-langkah, bahkan memunculkan ide-ide baru bagi permasalahan yang dihadapinya tersebut. Oke, baik. Jadi kegiatan pra-observasi kita cukupkan sampai di sini ya Bu, dan Ibu silakan nanti melakukan coaching. Saya akan mengamati di sebelah Ibu. Nanti coachingnya itu Buniken ya Bu ya? Iya betul, coachingnya Ibu Niken, betul sekali Pak. Oke, maka Ibu silakan dilaksanakan untuk kegiatan coaching supervisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Niken? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Esna. Bu Esna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Niken. Seperti yang telah Ibu Niken sampaikan kepada saya bahwa hari ini Ibu ingin bertemu dengan saya. Apa nih yang ingin Ibu Niken sampaikan pada kesempatan kali ini Ibu Niken? Ya betul sekali Ibu. Tujuan saya itu ingin coaching dengan Bu Esna dari kemarin Bu. Terutama mengenai permasalahan saya gitu Bu. Permasalahan itu tentang kesepakatan kelas nih Bu. Jadi saya menginginkan bahwa kesepakatan kelas itu bisa dipahami oleh wali kelas dan juga oleh murid di kelasnya sehingga menjadi kesepakatan kelas yang baik Bu. Baik Ibu Niken, apa sih yang menjadi tujuan Ibu Niken diadakannya coaching hari ini? Oke, pada pertemuan kali ini saya menginginkan ada solusi atas permasalahan saya ya Bu, begitu juga masukan yang Ibu berikan gitu. Sehingga saya bisa menyusun kesepakatan kelas sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan alurnya sehingga benar mulai dari hal-hal yang positif dan lain-lain seperti itu. Oh, mengenai kesepakatan kelas ya Bu Niken ya. Jadi Bu Niken ingin membuat kesepakatan kelas antara wali kelas dengan murid di kelasnya, begitu kan Bu Niken? Iya, betul sekali. Lalu Bu Niken, dari coaching kita hari ini, apa hubungan keberhasilannya ini dicapai oleh Bu Niken pada hari ini? Ya, hubungan keberhasilannya mungkin saya ingin semua kelas di sekolah saya memiliki kesepakatan kelas yang memang kita harapkan gitu Bu. Karena saya lihat 30 dari 36 kelas di sekolah saya itu baru setengahnya lah Bu yang memang sudah memiliki kesepakatan kelas yang memang sudah baik Bu. Oke Bu Niken, jadi bagaimana nih persiapan Bu Niken yang harus dilakukan dalam rangka membuat aturan untuk menyusun kesepakatan kelas yang baik Bu Niken? Oke, jadi yang ingin saya lakukan itu pertama mungkin mensosialisasikan lagi ya Bu, bagaimana cara menyusun dan membuat kesepakatan kelas yang baik. Sehingga nanti semua warga sekolah itu tahu bahwa budaya positif itu memang harus dilaksanakan, kemudian disiplin positif juga harus dilaksanakan.
Nah, salah satunya adalah ya ini Bu, dengan membuat kesepakatan kelas di mana nanti hasil dari ini bisa menggali ide murid, salah satunya yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu Bu Niken, dalam hal menyusun kesepakatan kelas nih, apa sih yang menjadi kendala atau kesulitannya? Oke, mungkin yang menjadi kendala saya atau kesulitan yaitu pertama, saya rasa tidak semua wali kelas tahu cara menyusun kesepakatan kelas yang baik ya Bu ya. Jadi alurnya itu mereka tidak paham Bu. Nah, akhirnya kesepakatan kelas ini tidak tersusun dengan baik. Masih ada kata-kata negatif di dalam kesepakatan kelas. Padahal kan kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Yang harus ada itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Jadi mungkin salah satunya ini kendalanya ya Bu ya, yaitu tidak semua wali kelas dan murid tahu bagaimana cara menyusun kesepakatan kelas yang benar. Jadi antara wali kelas dengan siswanya itu harus menyusun kesepakatan kelas bersama ya Bu Niken ya. Nah, yang harus hadir atau saat membuat kesepakatan kelas itu seperti apa? Ya, jadi saat membuat kesepakatan kelas itu, saya rasa yang harus hadir ya semua warga sekolah ya Bu ya, biar terlibat semuanya. Kemudian kita susun bareng-bareng. Jadi nggak hanya satu arah dari wali kelas saja Bu, tetapi semuanya berkontribusi sehingga nantinya terkumpullah kesepakatan kelas yang nanti akan kita laksanakan secara bersama. Jadi kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Bu Niken dalam penyusunan kesepakatan kelas apa saja Bu Niken? Oke, mungkin saya akan membuatkan suatu kegiatan dan nantinya kita akan bareng-bareng bagaimana cara menyusun kesepakatan kelas yang benar gitu. Mungkin caranya dengan simulasi ya Bu ya. Kemudian setelah simulasi nanti ketahuan nih Bu kurangnya di mana sehingga yang sekarang belum paham jadi paham gitu. Oh begitu Bu Niken. Jadi Bu Niken intinya perlindungan ya Bu Niken ya. Yang membuat kesepakatan kelas tadi. Ya, betul. Bukan seperti apa atau dukungan apa saja yang Bu Niken harapkan. Oke, baik Bu Esna. Yang jelas dukungan yang saya harapkan itu adalah dukungan yang bersumber dari semua warga sekolah ya Bu ya. Dalam artian harus semuanya terlibat di sini Bu. Mungkin poin awalnya kan kita tadi berbicara tentang keyakinan kelas di mana atau kesepakatan kelas di mana ini kan melibatkan pertama kali adalah wali kelas dan muridnya itu sendiri. Kemudian dari sini berkembanglah ke warga sekolah, bisa jadi ke guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Termasuk juga ke pimpinan kita Bu, kepala sekolah. Nah, semoga dengan keterlibatan semua ini bisa menjadi awal yang baik sehingga budaya positif dapat dilakukan di sekolah. Oh gitu ya Bu Niken ya. Nah Bu Niken kalau dilihat dari dukungan yang ada seperti itu tadi, kapan nih kira-kira Bu Niken bisa membuat kesepakatan kelasnya? Oke Bu, kalau saya lihat ya Bu ya dengan dukungan tersebut mungkin ini baru bisa berjalan sekitar 1 atau 2 bulan ya Bu. Kenapa seperti ini? Karena memang memerlukan proses yang panjang Bu. Jadi mungkin ya itu 1 sampai 2 bulan Bu. Oh oke. Jika ada kendala di dalam penyusunan kesepakatan kelas, kira-kira bagaimana Bu Niken mengantisipasi? Oke, jika ada kendala ya Bu ya, mungkin menurut saya cara mengantisipasinya ya dengan berkoordinasi lah Bu, gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya ini kan solusi yang didapatkannya dari cara berkoordinasi ya Bu dari semua pihak, terutama wali kelas dengan murid-muridnya dan warga sekolah ya. Ya pasti dari situlah solusi akan timbul dengan cara koordinasi. Oke, lalu siapa saja yang Bu Niken kira-kira bisa ajak untuk membantu membuat kesepakatan kelas supaya dalam pembuatan kesepakatan kelas dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan kelas yang bagus. Oke, baik Bu. Di sini karena banyak mengenai disiplin ya Bu ya, dan mengenai karakter, pastinya saya akan mengajak para pimpinan sekolah ya Bu ya, terutama wakil kepala sekolah, yaitu kita pertama kali akan mengobrol dulu masalah ini dengan wakil kepala kesiswaan, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat pamflet dan banner yang akan kita diskusikan dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kemudian juga nanti akan kita sosialisasikan Bu. Di sini juga kita membutuhkan wakil kepala sekolah kurikulum untuk sosialisasi, dan yang terakhir biar semua warga sekolah ikut serta, ini kita juga membutuhkan bantuan wakil kepala sekolah humas. Baik, kalau begitu apa yang menjadi komitmen terhadap rencana yang akan dilaksanakan ini? Oke, komitmen saya yang pasti karena ini sebuah hal yang baru ya Bu ya. Dahulu kan ini namanya tata tertib ya Bu ya. Sekarang karena kurikulum baru, maka dari itu kan ini berubah nama menjadi kesepakatan kelas. Nah, keyakinan saya mudah-mudahan keyakinan sekolah ini nantinya bisa terlaksana sesuai dengan komitmen dan kolaborasi semua yang sudah dilakukan dengan warga sekolah semuanya. Seperti itu.
Baik, lalu rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu? Oke, untuk rencana tindak lanjut mungkin selanjutnya karena sini sudah direncanakan ya kita tinggal aksi saja ya Bu ya. Kita akan melakukan aksinya insya Allah mungkin dalam beberapa hari ke depan akan dilaksanakan kolaborasi Bu dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan praktisi pembelajaran juga di sekolah Bu, karena alhamdulillah sekolah kita sudah ada praktisinya Bu, seperti itu. Oke, baik. Demikian tadi Bu Niken sudah menyampaikan kepada saya perihal rencana penyusunan kesepakatan kelas ya. Alhamdulillah tadi Ibu sudah menemukan nih solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu ingin bahas. Lalu bagaimana pelihara Ibu setelah mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambarannya. Saya senang sekali. Mungkin kedepannya saya akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang tadi telah saya sampaikan ke Bu Hesna. Oke, baik Bu Niken. Alhamdulillah kegiatan coaching kita telah selesai. Sampai di sini dulu ya Bu Niken ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Hesna. Terima kasih. Oke Bu, gimana kabar Bu Hesna hari ini? Alhamdulillah Pak Ian, kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya tadi dengan Bu Niken ya. Saya juga sudah melihatnya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait dengan indikator pencapaian awal yang kita sudah bicarakan dan Ibu inginkan itu apa? Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Niken. Nah saya pada kesempatan ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Yaitu saya si coach mampu menyampaikan tujuan, lalu saya mampu mengidentifikasi kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari si coach, sehingga alur kita ini dapat menggali permasalahan dari si coach dan coach sendiri telah menemukan jawaban ya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Sebagai observer, saya ingin menyampaikan kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan sudah berjalan baik ya Bu. Prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta dan juga di situ ada rasa ya Bu. Dan juga Ibu sudah bisa menggali informasi-informasi dari coach yang dengan pertanyaan-pertanyaan berikut sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, oke, baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang menurut Ibu perlu dikembangkan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baik, begini Pak Ian, saya harus lebih memperdalam lagi keterampilan saya untuk memahami bagaimana penggunaan alur percakapan kita dengan baik, sehingga nanti ketika pelaksanaan proses coaching bisa terus berjalan dengan baik dan apa yang diinginkan coach bisa tersampaikan dengan baik pula. Nah, baik Ibu. Jadi kegiatan observasi kita hari ini sudah selesai Bu Hesna dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan observasi coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Hesna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Sama-sama Bu Hesna.